Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di depresiasi. Untuk pembahasan selanjutnya, masuk kita ke materi metode depresiasi. Jadi, sebagaimana kita tahu, depresiasi itu kan difungsikan untuk bisa menentukan bagaimana cara dalam mengalokasikan penyusutan dalam suatu aset. Jadi, dengan kita menggunakan metode depresiasi itu, kita bisa menentukan pengalokasian penyusutan nilai suatu aset itu seperti apa. Dan berapa lama manfaat yang bisa diberikan aset itu dan berapa lama aset itu bisa memberikan manfaat terhadap suatu entitas. Jadi, metode yang dipilih oleh suatu entitas itu harus bisa mencerminkan bagaimana ekspektasi dari penggunaan suatu aset. Sebagaimana kita tahu, untuk metode penyusutan itu ada 3 yang sering digunakan, yaitu pertama, ada metode garis lurus. Harga perolehan dikurangi nilai residu bagi umur ekonomis, itu cara untuk menghitungnya. Jadi, dengan menggunakan metode garis lurus, kita bisa menghasilkan pembebanan yang konstan. Jadi, pembebanannya konstan selama periode manfaat aset tersebut. Ini kecuali jika dalam suatu penghitungan tersebut ada perubahan dan juga dari nilai residu aset itu tidak berubah dan tidak terjadi penurunan nilai aset, maka yang akan dihasilkan terkait dengan pembebanan itu tetap konstan. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode pembebanan menurun, saldo menurun. Jadi, dengan adanya metode pembebanan menurun itu bisa menghasilkan pembebanan yang semakin menurun selama masa manfaat aset. Jadi, semakin lama pembebanannya akan semakin kecil, depresiasinya akan semakin kecil. Yang ketiga, dengan menggunakan metode unit produksi. Jadi, dengan menggunakan metode unit produksi ini, kita bisa menghasilkan pembebanan yang didasarkan pada ekspektasi dari penggunaan aset. Oke, untuk bisa lebih pahamnya di sini, untuk contoh-contohnya saya ambilkan dari buku Dwi Martani. Ada yang pertama dari metode garis lurus, ini ada dilihat di halaman 316 untuk contohnya. Jadi, metode garis lurus ini merupakan metode yang paling sederhana. Dan di sini mengasumsikan adanya penggunaan yang konstan dari suatu aset selama masa manfaat. Nih, jadi rumusnya tadi yang saya sebutkan tadi, harga perolehannya, biaya perolehannya dikurangi dengan nilai residu dibagi masa manfaat. Jadi yang disebut dengan biaya perolehan itu harga perolehan suatu aset ditambah dengan berapa atau ada biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh suatu entitas. Itu masuk ke biaya perolehan aset. Misalkan ada biaya kirim, ada biaya instalasi, dan lain sebagainya, sampai aset itu bisa benar-benar dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh suatu entitas. Itu masuk ke biaya perolehan aset. Jadi di sini ada contoh dari di halaman 316. Dengan menggunakan ilustrasi pada PT Kawan Baru, maka penghitungan biaya depresiasi adalah biaya depresiasinya di sini harga biaya perolehannya 840 juta. Dikurangi dengan 100 juta dibagi dengan 5 tahun. Ini gampang ya. Ini tinggal Anda kurangi. Jadi untuk biaya depresiasinya per tahunnya kita bisa menghitung sebesar 148 juta. Jadi berdasarkan perhitungan ini, maka biaya depresiasi bisa dibuat jurnal. Biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi senilai 148 juta setiap tahun. Berarti ini nih, biaya depresiasinya di sini tetap, kan? 148 juta setiap tahunnya jumlahnya tetap. Nilai buku awal ini merupakan biaya perolehan dari aset tersebut, yaitu 840 juta.
pada tahun pertama kan? Oke, jadi untuk akumulasi depresiasinya itu senilai 148 juta. Tahun pertama kan masih tetap 148 juta ini. Ya kan? Jadi nilai bukunya diperoleh dari di sini. Untuk nilai bukunya kita hitung sebentar untuk nilai bukunya. Ini kan untuk nilai bukunya kita hitung dari berapa nilai bukunya awal. Ini kan 840 juta. Ini kan dikurangi dengan 148 juta. 692 juta. Nih, 690 juta. Dan untuk yang tahun kedua, ya 692 juta dikurangi dengan 148 juta. 544 juta, nilainya segitu. Jadi yang disebut dengan nilai buku akhir, nilai bukunya itu berapa? Dari nilai buku awal dikurangi dengan biaya depresiasi. Sedangkan akumulasi depresiasi ini, itu akumulasi depresiasi merupakan akumulasi dari biaya depresiasi. Kalau tahun pertama itu tahun pertama, tahun kedua ya kelipatannya 148 juta ditambah 148 juta sama dengan 296 juta. Tahun ketiga 296 juta ditambah 148 juta sama dengan 444. Begitu seterusnya. Sampai di berdasarkan dari tabel itu, tabel di sini, maka kita bisa melihat, kita bisa menghitung bahwa untuk nilai buku pada akhir periode itu sebesar nilai residunya. Nih, nilai residunya kan 100 juta. Jadi nilai bukunya di tahun kelima itu sebesar 100 juta, itu sebesar nilai residunya. Jadi jika aset itu dijual baik pada akhir periode aset maupun sebelumnya, kalau harganya itu di atas nilai buku, maka di sini nilai bukunya berapa sih? Nilai bukunya 100 juta. Kalau misalkan di tahun ke-5 aset tersebut dijual, misalkan laku 125 juta. Maka di sini selisihnya sebesar 25 juta itu akan masuk dalam keuntungan. Tetapi kalau lakunya hanya 75 juta, maka selisihnya itu masuk ke pembukuan kerugian. Jadi apabila aset itu dijual pada harga di bawah nilai buku, maka akan diakui sebagai kerugian. Itu untuk metode garis lurus. Jadi yang perlu Anda ingat rumusnya, biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode pembebanan menurun. Jadi dengan menggunakan metode pembebanan menurun, itu dari dua metode yang memberikan pembebanan dari biaya depresiasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dari umur aset dan juga pembebanannya rendah pada tahun-tahun akhir. Jadi dua metode yang sering digunakan entitas untuk pembebanan menurun itu merupakan metode jumlah angka tahun dan juga dengan menggunakan saldo menurun. Oke, untuk yang pertama kita melihat di buku Dwi Martani, yaitu dengan menggunakan metode pembebanan menurun dengan metode jumlah angka tahun. Ini ada di halaman 317. Oke, untuk bisa menghitung dari biaya depresiasi digunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya bagaimana? Di sini rumus yang digunakan yaitu dengan biaya depresiasi sama dengan fraksi depresiasi dikali dengan nilai perolehan aset dikurangi dengan nilai residunya. Jadi untuk penghitungan biaya depresiasi pada akhir tahun ketiga, itu caranya yaitu di tahun ketiga kita bisa melihat tahun ketiga. Oke, pertama dari besarnya jumlah 15 itu sama dengan 5 tahun, memiliki denominator 5 tahun. Jadi 5 tahunnya di sini itu diperoleh dengan menggunakan 5.
5 per 15. 15-nya itu diperoleh dari mana? 5 tambah 4 ditambah 3 tambah 2 ditambah 1. Jumlahnya berapa? 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3, 11. 11 tambah 2, 13. Maaf, 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 2, 14. Tambah 1 sama dengan jumlah 15. Jadi total 15-nya itu diperoleh dari sini. Oke, kalau kita menghitung untuk soal di sini, untuk fraksinya, fraksi pengali pada metode ini adalah 3 tahun. 3 tahun. Berarti di sini kita menggunakan untuk biaya depresiasinya ya 3 per 15 dikalikan dengan nilainya berapa untuk penyusutannya tersebut? 740 juta. Ya udah dikalikan 740 juta. Itu sebesar 148 juta. Maka jurnal yang dibuat yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Senilai berapa? 148 juta. Jadi untuk tabelnya, tabel di sini menunjukkan pembebanan dari biaya depresiasi dan juga nilai buku aset. Oke, untuk nilai buku asetnya, biaya perolehannya kemarin, biaya perolehannya itu kan 840 juta. Oke, sama di sini. Biaya perolehannya 840 juta. Nilai perolehan asetnya yaitu sebesar 740 juta. Maka tarif depresiasinya bagaimana? Tarif depresiasinya ya 5 per 15 karena di sini kita menggunakan 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, baru tahun kelima. Jadi biaya depresiasinya sebesar 246 juta. Diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari kita menghitung dari besarnya besarnya untuk biaya depresiasi yaitu sebesar 5 dibagi dengan 15 sama dengan dikali dengan untuk nilai buku asetnya yaitu sebesar nilai perolehan asetnya itu sebesar 740 juta. 246 juta. Jadi biaya depresiasi itu diperoleh dari tarif depresiasi dikalikan nilai perolehan aset. Sedangkan untuk nilai buku akhir tahun itu diperoleh dari nilai buku awal tahun kan 840 juta dikurangi dengan biaya depresiasi dikurangi dengan di sini 840 juta. Jadi 593 juta 333. Gini ya. Terus yang kedua, nilai buku awal tahun yang kedua itu merupakan nilai buku akhir tahun yang pertama. Nilai perolehan asetnya tetap yaitu sebesar 740 juta. Tarif depresiasinya tahun kedua ya jadi 4 per 15. Biaya depresiasinya menurun. Jadi 4 per 15 kita coba hitung 4 bagi 15 dikali dengan 593. Oke, hasilnya 197.333 di sini. Jadi akumulasi depresiasinya di sini merupakan kelipatannya. Jadi 246 tambah 197 sama dengan 444. Jadi nilai buku akhir tahunnya sama dengan 593.333 dikurangi dengan 197.333 sama dengan 396. Begitu seterusnya. Untuk yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode saldo menurun. Jadi dengan menggunakan saldo menurun ini merupakan metode yang membebankan dari depresiasi dengan nilai yang lebih tinggi pada awal periode. Awal periodenya depresiasinya lebih tinggi daripada di akhir periode. Dan di sini awal periodenya lebih tinggi, nanti di periode selanjutnya akan lebih kecil untuk nilai depresiasinya. Jadi untuk menghitung biaya depresiasi di sini kita menghitung dengan nilai buku awal tahun dikalikan dengan tarif saldo yang menurun.
Kita lihat contohnya di metode saldo menurun ini ada di halaman 318. Jadi, biaya depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun dikalikan dengan tarif saldo menurun. Jadi, biaya depresiasinya yaitu sebesar 840 juta. Ini merupakan biaya perolehannya ya. Dikalikan dengan 40%. Kita lihat 40% itu dari mana? Lihat di halaman 318. Jadi, untuk metode ini, beban depresiasi merupakan perkalian nilai buku aset dengan tarif depresiasi yang dinyatakan dengan persentase, di mana besarnya persentase biasanya 2 kali lipat dari persentase garis lurus. Oke, 2 kali lipat dari persentase garis lurus ya. Oke, di sini untuk metode garis lurus kan jangka waktunya kan 5 tahun kan? Berarti kan 1 dibagi 5 sama dengan 0,2 atau sama dengan 20%. Maka 2 kali lipat dari metode garis lurus berarti kan 2 dikali dengan 20% sama dengan 40%. Hasilnya 840 juta dikalikan dengan 40%, yaitu sebesar 376 juta. Oke, selanjutnya di sini untuk pembuatan jurnal dari metode saldo menurun sama biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 376 juta. Maka kita perlu membuat tabelnya, tabel dari metode saldo menurun ini. Jadi nilai buku aset di awal tahun, yaitu sebesar 940 juta. 940 juta, terus tarif saldo menurunnya sebesar 40%. 40% itu diperoleh dari tadi 2 kali dari metode garis lurus. Jadi, biaya depresiasinya berapa? Ya, 40% dikali dengan 376 juta. 376 juta. Sama dengan 40% dikalikan dengan 940 juta. 376 juta. Terus untuk nilai buku akhir tahunnya itu diperoleh dari nilai buku aset awal tahun dikurangi dengan saldo akumulasi depresiasi. Jadi 940 dikurangi dengan 376 sama dengan 564. Untuk yang kedua, nilai buku akhir tahun yang kedua itu diperoleh dari nilai buku awal tahun yang kedua diperoleh dari nilai buku akhir tahun yang pertama. Itu dikalikan dengan nilai 40%. 40%. Itu sebesar 225.600 juta. Terus saldo akumulasinya itu diperoleh dari 376 juta ditambah dengan 225.600 di sini. Nilai 601 ini diperoleh dari 376 saldo akumulasi di depresiasi tahun pertama ditambah dengan 225.600 di sini. Sama dengan 601. Tahun ketiga juga seperti itu ditambah. Jadi yang saya jelaskan tadi untuk tahun berikutnya itu biaya depresiasinya akan semakin menurun ini. Awalnya kan 376 juta. Di tahun terakhir, tahun kelima itu ya tinggal 21.824. Nilai bukunya juga di akhir periode sama dengan 100 juta, nilai residunya 100 juta. Jadi sama untuk dengan 3 metode sebelumnya juga nilai residunya sama dengan 100 juta. Itu untuk metode saldo menurun. Oke. Ya, selanjutnya dari metode unit produksi. Jadi
Dengan menggunakan metode unit produksi ini kita bisa mengasumsikan bahwa untuk pembebanan depresiasi sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas aset itu tidak dilihat dari waktu penggunaan asetnya saja. Tetapi juga berdasarkan metode ini, umur aset itu akan didepresiasi berdasarkan jumlah output yang diproduksi. Jadi berapa jumlah output yang diproduksi? Dan dari jumlah output yang diproduksi tadi atau hasilnya, produknya tadi itu jumlahnya berapa? Nah, dengan kita bisa menghasilkan produk tersebut, kita menggunakan inputnya berapa. Jadi, sebanding enggak antara besarnya masukan dan keluaran. Jadi, yang kita gunakan yaitu outputnya. Kita perlu mengetahui output atau hasilnya itu berapa. Nah, dari output itu, kita memberikan input berapa? Input itu seperti apa sih? Oh, jam kerjanya, atau bahan bakunya, dan lain sebagainya. Jadi, dengan metode unit produksi ini, kita bisa menghitung berapa biaya depresiasinya dari mana? Dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dikalikan dengan jam penggunaan. Jam penggunaan di sini, itu dasarnya dari input. Inputnya berapa jam kerja? Dibagi dengan estimasi jam penggunaan total. Oke, di sini ada contoh di buku Dwi Martani halaman 319. Misalkan kita mengasumsikan bahwa aset itu bisa digunakan selama 5.000 jam, maka penghitungan biaya depresiasinya berapa? Oke, kita menggunakan contoh yang sebelumnya ya. Jadi untuk biaya perolehan mesin tersebut sebesar 840 juta. Dikurangi 100 juta. 100 juta ini apa? Nilai residunya. Dikalikan dengan penggunaannya 5.000 jam. Terus aset. Oke, kini 50 ribunya ini diperoleh dari mana? Jadi aset tadi, aset di sini, ini kan masa ekonomi asetnya itu 10 tahun. Tetapi kita hanya menggunakan masa manfaatnya itu 5 tahun. Maka di sini untuk 50 ribunya kita dasarkan dari estimasi jam penggunaan total dari aset tersebut yaitu 10 tahun. Jadi 5.000 dikalikan dengan 10 sama dengan 50.000. Ini kan? Nih, 50.000 di sini. Jadi, biaya depresiasinya sebesar 74 juta pada akumulasi depresiasi. Oke, itu untuk metode depresiasi yang digunakan dalam suatu entitas. Jadi, terkait dengan penggunaan metode tadi, kita bisa menggunakan garis lurus, pembebanan menurun, maupun dengan menggunakan metode unit produksi. Itu tergantung dari metode yang dipilih oleh suatu entitas. Itu dari metode dipilih oleh suatu entitas itu harus bisa mencerminkan dari ekspektasi pola dari penggunaan suatu aset. Jadi, dalam pembebanan aset, dalam pembebanan depresiasi, itu untuk aktiva tetap, itu sesuai dengan PSAK 16 yang menyatakan bahwa dari setiap bagian aset itu yang mempunyai biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset itu harus disusutkan. Penyusutannya harus dilakukan secara terpisah. Caranya bagaimana? Pertama, ada identifikasi. Yang kedua, diestimasi terkait dengan masa manfaatnya. Terus, yang ketiga dengan estimasi dari penggunaan dari masing-masing komponen. Dan yang terakhir, kita perlu menghitung biaya depresiasi untuk masing-masing komponen tersebut. Oke, saya kira untuk penjelasan di metode depresiasi ini saya akhiri. Monggo dipelajari. Kalau ada salah banyak saya minta maaf. Untuk akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.